Selamat malam dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk para subscriberku yang tercinta dimanapun Anda berada, ketemu lagi di Ngopi Horor. Salam sehat, salam horor. Kita ketemu lagi pada video kali ini dengan menceritakan atau mengupas kejadian-kejadian yang dialami oleh narasumber yang baru. Ya, kembali di sini ada Cak Catem yang ingin menyampaikan lagi pengalamannya hal-hal di mistis, horor, mencekam, dan pasti banyak cerita yang seru untuk di video kali ini. Oke, kita sapa dulu Cak Catem. Selamat malam. Selamat malam. Gimana ini bos, kabarnya bos? Alhamdulillah baik. Ya, pemirsa yang berbahagia, tentunya untuk para subscriber kita ya, yang setia menunggu dan setia menemani kita tetap di channel Ngopi Horor. Di sini Pak Cak Catemnya mau menceritakan lagi tentang kejadian mistis-mistisnya. Betul kan, Cak Catem? Betul. Ya. Oke, nggak usah panjang lebar, lur semuanya. Ikuti kami dan pantengin kami di sini karena akan ada cerita yang seru pada malam hari ini. Oke, Cak Catem, monggo diceritakan kembali pengalaman-pengalaman mistisnya dan juga pengalaman horornya yang tentunya bisa membuat suasana ini mencekam. Oke, monggo. Sebelumnya saya tak menyapa Oke, monggo silakan. teman-teman, sahabat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Mudah-mudahan hari ini hari yang terbaik dan mudah-mudahan di mana Anda berada selalu dalam limpahan rahmat dan lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Amin, amin, amin. Untuk hari ini saya akan coba mengulas atau menyampaikan pengalaman saya pribadi nih Mas Kampret. Oh iya, kembali itu pengalaman pribadinya Cak Catem yang sendiri pernah saya alami. Jadi singkat cerita ya, waktu itu saya masih SMP kelas 1. Oh SMP. Waktu itu masih SMP kelas 1. Kan rata-rata di tempat kita itu istilahnya mata pencariannya kan petani Mas Kampret. Oh gitu. Jadi kebetulan mak saya itu buruh tani, bukan istilahnya bukan punya sawah sendiri, jadi buruh tani. Nah, waktu itu di tempat kita itu waktunya panen raya. Jadi panen raya, padi itu semua banyak yang panen. Terus emak saya itu kan ikut panen raya, buruh. Iya. Buruh ikut panen raya. Jadi imbalannya kalau orang buruh panen raya itu kita istilahnya panen padi ya, nanti kan dapat padinya, imbalannya kan padi juga. Oh iya, sebentar saya potong. Itu kejadian tersebut kisaran tahun berapa ini? Itu kira-kira kalau yes, pokoknya kelas 1 SMP itu ya 86 lah. Oh, kisaran tahun sekian ya? 86. Oke, lanjut. Nah, jadi kebetulan siang hari itu mak saya itu kan ikut panen padi pakai sabit tuh, kalau dulu kan ngarit lah istilahnya, ngerit pari atau panen padi itu. Waktu itu saya masih sekolah Mas Kampret, karena waktu SMP itu saya masuknya siang, pulangnya sore, nggak masuk pagi SMP saya dulu. Kayak sip-sipan gitu? Bukan, karena SMP saya itu kan di swasta.
Jadi nggak dapat Oh, pensiun. iya Kalau iya. negeri kan dapat pensiun. Oh, iya Jadi masuk kalau SMP masuk juga swasta ini. itu sampai sekarang saya nggak dapat pensiun. Nah, jadi waktu itu karena panen rayanya itu siang hari, saya nggak bisa bantuin mak saya. Hmm. Nah, terus setelah panen kan karena waktunya itu udah terlalu sore untuk istilahnya ngerontokkan padinya, istilahnya kalau orang desa itu ngeblok pari. Ngeblok pari itu ngerontokin padi yang habis dipanen, Mas Oh, Kampret. yang seperti dipukul-pukul ke Iya. suatu benda itu ya? Biasanya Iya kan iya. dipakai Ah, dialasin kayak terpal dulu, habis itu kan dirontokin. hmm. Nah, jadi habis panen itu dikumpulkan, mak saya itu padinya dikumpulkan, rencananya dirontokkan pagi harinya. Nah, kisah kisah ceritanya gini. Waktu itu malam, Ya. mak saya kan pulang nggak jadi karena waktunya udah sore tadi kan habis panennya dibiarkan di sawah. Waktu itu kira-kira kan mak saya itu buta huruf, Mas Kampret. Mak Hmm. saya itu orang kuno, orang kuno itu artinya ya nggak sekolah ya buta Iya huruf iya. juga. Ah, dipikir mak saya itu waktu itu sudah pagi. Karena mak saya itu nggak bisa ngelihat jam. Jam berapa itu nggak tahu jam, nggak bisa lihat jam. Lagian pula di rumah saya itu nggak punya jam. Jadi mak saya nggak bisa lihat jam dan nggak punya jam. Entah itu jam dinding, jam tangan nggak punya. Iya iya iya. Lah patokan orang dulu kan kalau ayam berkokok kan sudah pagi, Mas Kampret. Hmm. Nah, jadi waktu itu ayam berkokok itu mungkin loh. Itu jam 11 apa setengah 12 berkokoknya itu. Nah, saya dibangunin waktu itu sama mak saya itu, ayo bangun, bantuin mak ke sawah untuk ngerontokin padi tadi yang habis dipanen sorenya. Akhirnya saya tanya sama mak saya, loh jam berapa mak ini? Ini sudah pagi, udah jam setengah 4 bilangnya mak saya. Jadi kalau kita cepat selesai, paginya mak bisa buruh lagi ke lainnya, sawah lainnya kalau ini yang dirontokin sudah selesai gitu. Iya iya. Akhirnya karena saya juga baru bangun nggak tahu jam nggak apa ya ikut aja nurut aja ikut mak ke sawah. Nah itu akhirnya berangkat kita berdua ke sawah. Tentunya penerangannya ya masih bawa obor. Oh, Ya bawa tahun dulu obor kan kembali. waktu saya kelas 1 SMP itu belum masuk listrik, belum ada. Listrik ada itu saya kelas kalau nggak salah kelas 2 SMP mungkin. Nah terus bawa 2 obor Mas Kampret. Saya bawa obor sendiri, mak saya bawa obor sendiri. Itu barengan sama yang lain apa Ya berangkat berdua? saya berangkat sama mak itu berdua. Harusnya di sawah itu banyak orang. Karena Hmm. yang panen sawah yang di lokasi tempatnya mak saya itu temennya banyak sorenya. Nggak Oh. mungkin kalau sawahnya luas nggak mungkin dipanen sendirian kan gitu. Buruh panen kan mesti banyak biasanya. Nah, pikiran saya sama mak saya jelas yang di sawah juga sudah Sudah banyak banyak yang orang. menunggu juga Nah, ya. yang ngerontokin padi tadi. Akhirnya berangkat kita berdua sama mak bawa obor masing-masing. Udah nyampe sawah, langsung obornya ditancepin dikasih bambu gini Mas Kampret biar area sekitarnya biar terang. Akhirnya bantuin mak saya ngerontokin padi tadi. Mak saya ngerontokin padi, saya juga ngerontokin padi. Terus udah lama Mas Kampret itu. Kira-kira 1,5 jam itu kok belum adzan subuh. Apa biasanya dulu masjid dulu kalau nggak adzan subuh kan akinya habis. Di masjid itu kan pakai aki Oh, dulu iya iya iya. untuk Ya, speaker itu. untuk pengeras Toanya suaranya itu kan pengeras suaranya bersumberkan itu dari pakai aki ya. tersebut. Terus saya bilang sama mak, loh mak kok kita udah dari tadi ngerontokin padi kok nggak subuh-subuh kok nggak ada suara adzan. Terus mak saya bilang sebentar lagi paling ya juga adzan gitu.
Nah, akhirnya kita tetap ngerontokin padi. Loh, yang saya heran Mas Kampret, lah temen yang lain, temennya mak saya itu belum ada yang datang. Jadi saya di sawah tadi cuman berdua sama mak saya. Jadi kebetulan ini yang kita ceritakan ini sawah yang kalau di desa kita itu sawah itu kayak mengandung mistis. Jadi agak tempat yang angker gitu mungkin gitu. ya. Bisa Udah disebut terkenal gitu ya. itu. Maksudnya mitos-mitosnya sawah itu memang Ya, agak ya angker lah, agak berbau-bau angker sangar, gitu ya. lemah sangar kayak gitu kalau orang Jawa. Iya, iya. Nah, terus sampai sudah hampir 1,5 jam tadi ya. Kira-kira sudah hampir Kok 1,5 belum ada, terus yang lain juga belum pada datang, teman-temannya yang emak itu. Nah, terus saya sambil ngerontokin padi tadi udah gelisah Mas Kampret. Gelisahnya itu ya namanya anak-anak ya campur mangkel sama emak itu, maksudnya ya sudah capek udah ya. Kalau tahu gini nggak usah berangkat tadi, ntar nungguin pagi gitu. Terus kita bantuin emak itu sambil ngedumel lah istilahnya. Iya. Akhirnya waktu itu saya sambil membungkukkan badan kan Mas Kampret, mukul-mukulin padi di ada tataannya dari bambu itu. Nah, tahu-tahu Mas Kampret dari arah bawah sawahnya kan seperti ini. Nah, terus yang ke arah timur itu teras siring itu. Ada jadi turun gitu ya. Jadi bersap-sap gitu sawahnya. Semakin ke timur itu semakin ke bawah. Nah, tahu-tahu dari bawah itu kira-kira dari sawah yang saya ngerontokin padi itu, tempat saya ngerontokin padi itu kira-kira berapa meter itu? Ya ada kalau 100 meter. Itu tahu-tahu deket ya? Ya lumayan. Nah, itu muncul api Mas Kampret. Api itu seolah-olah kayak obor. Tapi obor itu ukuran besar. Ya besarnya kayak apa ya? Kayak seukuran drum oli, tongnya oli itu. Loh, terus saya tanya sama mak saya itu, "Loh, Mak, kok ada api, masa obor segede gitu?" Aku tanya gitu sama mak. Terus mak jawabnya gini, "Itu bukan obor, Le. Itu dudu obor, Le." "Lah apa, Mak?" Aku bilang gitu. "Lah apa itu, Mak?" "Udah diam aja Kalau api nanti ke sini, mendekat ke sini, kita tiarap. Jadi hasil panenan padi yang belum dirontokin tadi kan ditumpuk melingkar. Jadi tinggi kan. Jadi kita di tengah-tengahnya tadi berlindung di situ. Nah, jadi padi itu untuk pagar biar kita ngerontokin nggak kemana-mana, sebenarnya seperti itu. Oke. Nah, terus kok api itu tambah besar, tambah mendekat Mas Kampret. Loh, terus aku bilang sama Mak, "Loh, Mak, tambah nyedek mrene, Mak. Genine, Mak." Aku kian lama kian mendekat terus ya. "Kok tambah ke sini, Pak? Mak, tambah mendekat ke sini, Mak." Terus mak saya ngeliatin gini, ya ketakutan juga Mas Kampret, siap-siap mau tiarap juga, mau apa? Jongkok, ya. Untuk berlindung. Terus gitu ya. Mak saya kok bilang gini, "Ya iku kemamang gitu." Jadi, kemamang itu ya, udah, kalau bahasa Jawa itu kemamang itu bahasa Jawa. Ya ada bahasa Indonesia juga kemamang. Ada yang bilang banaspati juga ada. Tapi kalau mak saya bilang itu kemamang. Wah, iku kemamang iku. Wis ayo ndelik. Ayo tiarap ayo ndelik. Saya suruh sembunyi, ya saya suruh ngumpet. Nah, terus kita berdua kan ngumpet Mas Kampret karena takut. Waktu itu saya udah punya rasa takut. Kalau waktu kecil yang cerita kemarin yang kita ada hantu perosotan itu saya yang belum di takut. video kemarin. Ya, kalau SMP kelas 1 saya udah takut. Udah tahu hantu lah. Ini Lur,
potongan seperti ini, model-model seperti ini masih takut dia. Ini adalah Ya ada yang candaan bilang ya. hantu kok takut hantu gitu ya. Iya. Oke. Akhirnya ternyata bener-bener mendekat Mas Kampret itu ke mamangnya. Setelah saya tiarap, sembunyi, ngumpet gini sama mak. Nah, ke mamang itu mendekat, udah nyampe tempat saya ngerotokin padi, ternyata lewat aja Mas Kampret. Dari jari timur, dari bawah, yang dari ledoan, kalau orang sini sawah yang paling bawah itu kan ledoan. Dari timur itu dia ngambang jalan ke arah barat. Iya. Nah, takutnya kita, nah nanti pas berhenti di tempat kita tadi, Iya. Takutnya ada apa-apa gitu kan. takutnya lo kalau mitosnya ke mamang kan nyocop bun-bunan. Jadi dia nyocop bun-bunan tuh nyedot ini loh apa kening kita. Dulu. Sungkem. Ya kak, sedot darahnya kok sungkem. Gitu ya Mas. Iya Bang. Iya. Oke, lanjutkan. Akhirnya ternyata alhamdulillahnya ke mamang itu cuman lewat tapi pelan Mas Kampret. Melayang itu di tempat kita ngerotokin padi itu lewat tapi pelan. Seret ke arah barat. Nah, kira-kira jarak 100 meter kayak ambles ke tempat padi-padi yang belum dipanen itu kan. Masih di sekitaran itu iya, masih tapi ada dari gitu tempat ya. Ya padi yang sebelah kan belum dipanen. Nah itu kira-kira 100 meter kok tambah turun akhirnya hilang kayak ambles di telan bumi gitu. Ya pokoknya kayak ambles di padi. Tiba-tiba menghilang lah. Akhirnya mak saya bilang, wis hilang, ayo dilanjutin lagi. Udah hilang. Dilanjutin lagi. Akhirnya saya nggak berani langsung kerja Mas Kampret, ya tak liatin dulu tola-tola gini. Nah habis itu setelah saya rasa udah aman, udahlah ikut bantuin lagi. Nah dari situ kira-kira selang 10 menit itu ada anjing Mas Kampret. Anjing? Jadi ada anjing itu dari timur lagi juga, dari arah timur. Anjingnya itu ya kira-kira segede anakan sapi gitu loh. Warnanya hitam legam udah. Anjingnya itu cuman lewat, tapi kita nggak disangka-sangka datangnya anjing itu, karena kalau yang ke mamang tadi kan kelihatan cahayanya apinya. Lah tahu-tahu anjing itu udah deket gitu. Loh, kok ada anjing? Aku bilang sama mak, ono asu mak gitu. Loh, asune sapa sakmene gedene? Bilangnya mak gitu loh. Kan nggak normal dengan ukuran anjing sebenarnya. Anjingnya siapa ini kok ukurannya kayak gini? Wah, ini hantu medhi, jari mak. Kata mak itu gitu. Wah, bukan anjing ini. Hantu ini. Ayo ngumpet lagi, sembunyi lagi gitu. Akhirnya sembunyi lagi Mas Kampret. Nah, anjing itu berhenti. Sempat parkir di tempat saya itu. Dia enggak kalau anjing menggonggong enggak menggonggong, diam terus sambil mulutnya itu mangap sambil menganga gitu. Iya. Gini. Lidahnya itu menjulur sambil mangap gini. Sambil itu kira-kira ada kalau 10 detik lah. Mohon maaf ya Cak Jatem dari hahahanya tadi. Ya tadi saya udah Oke Lur, kita lanjutkan. Ngemut permen tadi. Polusinya ke situ ya. Iya. Oke. Nah itu bisa dilanjut lagi. Kira-kira sempat 10 detik itu anjing itu kayak gitu ya. Begitu parkir dia menganga, hanya ngembusin nafas tadi. Tapi ada suaranya. Kalau napasnya aja kan nggak takut. Jadi kedengaran. Iya. Oke. Wah, gitu. Matanya melotot merah. Terus kira-kira 10 detik lagi itu dia ke arah barat jalan.
Nah, terus habis itu kan kita masih ngeliatin hilangnya jalannya apa anjing tadi. Terus saya tanya sama emak itu, loh itu punya siapa mak? Wong di tempat kita, di tetangga kita, lingkungan sini kan nggak ada yang punya anjing, yang miara anjing. Di tempat kita kan jarang orang miara anjing. Iya, iya. Yo nggak aruh mak bilang gitu. Yo nggak aruh kiri sopo. Kiri daden anjing jadi-jadian. Oh, bilangnya gitu. Akhirnya, ayo mak kita anu aja cepet-cepet biar selesai enggak. Kita pulang aja mak, saya udah ketakutan ini, aku bilang gitu sama mak. Nah, terus habis gitu kan ngelanjutin lagi Mas Kampret. Lanjutin lagi. Berarti saya ketakutan habis ada 2 kejadian tadi kan saya ketakutan. Maksudnya saya ngerontokin padi akhirnya ngadep ke timur. Biar kalau ada apa-apa berarti 2 kemunculan sosok tadi kan dari timur. Saya pindah ngadep ke timur gini, ngerontokin padinya tadi. Nah, emak saya ngadep ke selatan. Habis kira-kira dapat 10 menit itu ada lagi sosok. Ada lagi sosok? Iya. Ternyata dari arah utara ada obor jalan. Ya obor ukuran obor biasa gitu Mas Kampret. Ada obor jalan, mendekat, saya bilang sama emak saya. Banyak itu bang? Ya kira-kira 10 obor lah. Oh mungkin itu temennya aktivitas itu mungkin. Ya mungkin itu ya. Terus obor itu semakin mendekat. Ternyata kira-kira kurang, kan suasana gelap itu Mas Kampret. Iya. Kira-kira kurang 10 meter nyampe tempat saya itu mati semua obor tadi. Loh, saya bilang sama emak itu gini, loh mah, lah iku mang tak pikir wong-wong anu koncoe sampean. Iya, iya. Lah kok kalau obor orang kita kan bilang oncor ya. Iya, iya. Lah kok oncore mati kabeh mak, kok obornya mati semua. Ya paling udah nyampe sini mau dimatikan lah. Kalau dimatikan caranya ngerontokin padi kan ya nggak kelihatan kan gitu. Wis biarin aja, nggak usah dibahas gitu mak. Nah, kita ngelanjutin tadi ngerontokin padi. Selang kira-kira 5 menit Mas Kampret, ada suara ketawa itu kenceng sekali. Jadi ketawa kenceng. Suaranya itu bukan cewek. Menggema besar gitu serak gitu. Suaranya itu serak. Wah, itu. Loh, mak, itu suaranya ketawanya siapa? Terus mak bilang gini, wah itu bukan suaranya ketawanya orang itu genderuwo, mak bilang gitu. Akhirnya dari situ tambah ketakutan Mas Kampret. Nah, jadi aku bilang sama mak, ayo mak cepet-cepetan aja mak, karena boleh. Suasana sudah mencekam, rasa ketakutan sudah menjadi-jadi, akhirnya ngebut gitu ya. Untuk aktivitas. Jadi akhirnya padi itu. Ayo mak, cepet mak, ayo mak. Gitu aku sudah terlalu takut lah Mas Kampret. Iya, iya. Habis itu kira-kira 30 menit, berarti saya di situ itu kira-kira hampir 3 jam Mas Kampret. Mulai berangkat sampai kira-kira entah jam berapa. Pokoknya saya di sawah itu sama emak itu 3 jam. Tahu-tahu habis gitu ada kejadian itu, temennya mak pada datang. Terus loh, tanya gini, sampan mang jam piro mak merene kok wis ate mari. Jadi tadi kesini jam berapa mak, tanya mak saya gitu teman-temannya. Kok sudah mau selesai? Ya nggak tahu, kirain sudah mau subuh gitu mak saya.
Nah, temennya mak datang, semuanya pada ngerontokin padi punyanya masing-masing, hasilnya masing-masing. Iya. Selang 10 menit kedengaran adzan subuh. Aduh. Berarti ya hampir. Jadi kemalaman ya, Iya. berangkatnya dari Jadi rumah menuju ke sawah untuk berniat untuk merontokin padinya tadi, kemalaman berarti. Ya iya, jadi Karena hanya dengan patokan kokok ayam tadi. Ayam berkokok tadi Iya. ya. Jadi ya namanya orang desa, orang enggak istilahnya buta huruf lah mak saya itu Iya. patokannya kokoknya ayam itu. Nah, jadi setelah itu ya wis enggak dideni media gitu teman-teman. Banyak pertanyaan. Iya. Kok wani, kok berani? Cuman sama anaknya aja. Gak dideni medi, gak didatengin hantu bilangnya gitu. Ya, akhirnya mak cerita-cerita gitu. Oh, yang lainnya temennya mak ya bilang gitu. Mangkane ngenteni koncone aja budal dhewe gitu. Nah, jadi mungkin itu aja Mas Kampret yang bisa saya sampaikan untuk sudah selesai cerita sampai di situ. malam hari ini. Iya. Kisah seorang buruh tani seperti itu. Iya. Untuk para subscriber dan dulur-dulurku semuanya, tentunya tetap pantengin terus ya di Ngopi Horor. Akan banyak cerita yang seru-seru, tentunya juga dari Cak Catem. Dan kita mengangkat dari cerita-cerita itu cerita yang real, cerita yang dialami sendiri oleh Cak Catem. Dan jangan lupa untuk subscribe bagi dulur-dulur yang belum subscribe Ngopi Horor, like-nya, share, komennya tentunya kita tunggu. Dan satu lagi pesan, kita menghadirkan video ini, kita hanya menceritakan apa yang dialami oleh Cak Catem. Hanya sekedar hiburan, bukan bertujuan dengan yang lain-lain. Terima kasih untuk dulurku semuanya yang sudah subscribe, like-nya, dan komennya. Kita berikan selamat. Betul. Nah, kita apresiasi dan terima kasih banyak untuk semuanya yang sudah mengikuti video-video kami mulai dari awal sampai kesekian kali ini. Oke, sekian dulu perjumpaan kita pada malam hari ini. Salam sehat, salam horor. horor. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.